Adat muda menanggung rasa. Sebuah peribahasa Indonesia yang artinya ada saatnya seseorang akan mengerti arti kehidupan setelah melewati berbagai macam peristiwa hidup. Di video ini aku berusia 23 tahun dan aku masih sering bertanya pada diriku sendiri, apa sih arti kehidupan? Dan jawabanku setiap tahunnya selalu berubah seiring aku belajar hal baru dalam perjalananku. Dan di video ini adalah pelajaran dan jawaban yang kudapat dari Kepulauan Derawan. Halo guys. What's up. Perkenalkan, ini Jason, teman masa kecilku, teman seperjuangan, dan juga teman kita di perjalanan kali ini. Awalnya kenapa kita bisa ke Derawan ya? Aku juga bingung ini. Kenapa kita jadi ke Derawan? Karena itu mimpiku dari 4 tahun yang lalu sih. Terus kamu ngeracunin aku ya? Iya, karena waktu itu kan diceritain temanku gini-gini Maldives Indonesia gini-gini. Oh iya. Kesialan hari pertama hari H berangkat. Kita hampir telat naik pesawat guys. Gila banget. Oke, sebelum rangkaian peristiwa ini kuceritakan, biarkan aku jelaskan sedikit itinerary kita pada perjalanan kali ini. Perjalanan kita kali ini akan berlangsung selama 5 hari. Di hari pertama kita memulai dari Surabaya, lalu transit di Balikpapan dan sampai di Pulau Tarakan. Kita akan menginap selama sehari di Pulau Tarakan. Di hari kedua kita akan menyeberangi laut menuju ke Kepulauan Derawan. Kita akan menginap di Derawan selama 3 hari dan 2 malam. Di sana kita akan eksplor Maratua, Sanggalaki, Kekaban, dan lain-lain. Lebih detailnya akan kuceritakan nanti. Dan di hari kelima, kita pulang. Kurang lebih seperti itu rencana perjalanan di video kali ini. Dalam 5 hari itu banyak banget cerita dan dramanya. Namun mari kita mulai dari drama di hari pertama. Jam 3.14 kita mencari Grab. Ke Juanda ya? Iya. Gigi Belanda. Tahu. Kita bakal check in dulu sekarang. Atau ini ya, lain tuh kayak all in gitu ya semuanya. Nggak tahu. Perhatian, para penumpang pesawat udara Lion Air dengan nomor penerbangan Dia itu pesawat kita, Pak. Anjir. Panik gak? Panik kan? Kita mau telat guys. Part 2 ya. Part 2 Part 37. Masih ujung sana kita. Gila guys. Gila. Lihat ini keringetan ya. Selamat pagi para tamu terhormat. Waktu yang hari pertama kita hampir telat pesawat tuh, itu kan hari raya Idul Fitri, tutup makanan semua tuh. Oh iya, benar. Itu gila banget sih, itu ada pengalaman yang kayaknya seumur hidup bakal aku inget sih. Walaupun memulai hari pertama dengan terburu-buru dan perut yang kosong, namun di akhir hari ada satu momen yang akan aku kenang sampai tua. How's your first impression of Balikpapan? Lumayan gede ya. Lumayan ya? Kayak Well developed berarti. badannya kayak Singapura gitu loh. Iya nggak sih? Kita sudah sampai di Balikpapan dan kita sekarang lagi nyari tahu kapan flight kita yang ke Tarakan. Rasanya biasanya ada ruangannya gitu kan. Kita Iya, itu kalau internasional. gue juga. Ini pertama kali sih gue transit domestik sih. Gue juga pertama sih. Oh, bisa begitu. Hari ini cukup melelahkan ya. Untuk hari pertama. Belum sarapan lagi. Emang paling bener gini, jalan kaki. Santai. Tadi di Surabaya lari-lari.
Sprint belum makan, baru bangun tidur. Iya, itu literally baru bangun. Tarakan kan? Terima kasih. Lu pernah naik pesawat model gini nggak? Apa? Pernah naik model pesawat gini nggak? Kayaknya sih ini gue persiapan ya naik pesawat model gini. Silakan 11F. Terima kasih. Karena kita duduk di ujung paling depan, kita dipindahin nih. Jason dipindah yang di ujung sana, aku dipindah ke sini. Jadi katanya kalau kita tiba di sini kita dikasih tanggung jawab. Kalau bisa terjadi apa-apa, kita yang suruh buka itu. Nah tuh. Jadi kita sekarang suruh baca ini dulu. Masa nanti katanya Paman Ben, With great power comes great responsibility. Yes. Jadi kita udah sampai Tarakan, bos. Tarakan. Apa yang mau kamu lakukan pertama kali di Tarakan, Son? Makan sih. Makan ya. Kita belum makan dari pagi. Lu mau makan apa? Oke, ya. Kita makan di KFC ya. Apaan? Lapar banget. Kita Dakimas. Hari ini nyari Grab atau Gojek itu susah banget. Jadinya kita memutuskan untuk tidur siang aja. Namun saking letihnya kita bangun cukup malam. Dan disinilah akar permasalahan berikutnya muncul. Karena hari ini hari raya Idul Fitri, semua tempat makan tutup. GrabFood atau GoFood juga tidak ada. Kita pun akhirnya berkeliling jalan kaki selama kurang lebih 2 jam. Sampai akhirnya kita dipertemukan dengan orang baik bernama Pak Abdul. Rupanya setiap tahun, Pak Abdul sekeluarga menggelar open house atau membuka untuk umum siapapun yang mau makan bareng. Tanpa pandang bulu, semuanya diajak, termasuk kami. Ini banyak. Waktu itu tahunnya cuma Fanami di Jawa, jadi nggak tahu. Kami pun akhirnya duduk dan saling bertukar ilmu. Bagiku yang baru pertama kalinya pergi ke Kalimantan dan juga pertama kalinya diajak makan saat Hari Raya Idul Fitri dengan orang yang benar-benar baru aku kenal, ini merupakan momen yang aku bakal selalu kenang. Hari Raya Idul Fitri di kota Tarakan. Derawan mantep sih memang ya. Derawan mantep sih. Kita dapat semua nggak sih derawan tuh? Ohayo gozaimasu. This is day 2 dan kita akan berangkat ke Derawan habis ini, tapi sebelum itu kita mau makan dulu. Ya enggak? Let's go. Kita sudah mau check out. Mau berangkat. Kita mau berangkat ke tujuan kita yang sebenarnya, which is literally Derawan. 3 jam ya? 3 jam perjalanan. 3 jam. Sekarang ini jam 3 jam naik speed. sekarang jam 11.53. Open trip baru kali ini ya, Jason ya? Kenapa? Open trip baru kali ini juga. Sebelumnya pernah, tapi di Karimun Jawa. Seperti yang sudah kalian dengar, perjalanan kita kali ini adalah open trip, yang artinya kita akan mengeksplor Kepulauan Derawan dengan teman-teman baru dari tempat-tempat yang berbeda dengan itinerary yang sudah ditentukan. Dan ya, kita makan KFC lagi karena memang gak banyak opsi di kota Tarakan. Karena kemarin itu baru Hari Raya Idul Fitri. Jadi kita sekarang di pelabuhan di Venice. Nanti kita klip ini ketika nanti di Venice. Asik.
Perjalanan dari kota Tarakan menuju Kepulauan Derawan itu memakan waktu kurang lebih 3 jam. Ya, di kesempatan kali ini kita saling kenalan. Dan inilah Pulau Derawan. Gila sih, ini cakep banget. Aduh guys, mantep ya. Berasa pengen latihannya. Mantap nggak sih latihan di sini? Ya, jadi kita sekarang mau pergi ke Sunset Point-nya Derawan katanya, guys. Apa nama tempatnya? Pulau apa gitu? Yang dia muncul. Sanggalak. Iya, Sanggalak. Jadi saat pantainya surut, pulaunya muncul. Jadi ini botol katanya dari Malaysia atau Filipina. Karena benernya ini pulau deket banget sama laut Filipina dan laut Malaysia, guys. Derawan tuh cantik, tapi orang-orang yang buang sampah sembarangan, aku tandai kau ya. Jangan lagi kau ke Derawan. Asli sedih banget kalau ngelihat masih banyak orang yang buang sampah sembarangan dan gak peduli sama alam kita. Kalau kayak gini terus, aku ragu sih anak cucu kita di generasi berikutnya bisa menikmati keindahan alam ini lagi. Mereka cuma bakal bisa menikmati lewat video. Setelah kita puas menikmati Sanggalau, akhirnya kita balik ke Pulau Derawan dan makan malam. Ada mas. Makan. Siap, selamat malam mas. Hati-hati. Makasih Istirahat mas ya. Thank you. Istirahat. Istirahat. Makasih banyak ya. Yuk. Oke, sampai tinggal. See you tomorrow. Udah mandi aja. Ini mau mandi. Setelah gue matikan kamera. Kalau lu matikan kamera beda ceritanya. Udah besok aja. Sudah rekam kamera juga ya. Kan bisa di-cut. Oh, bisa di-cut ya. Oh, gue udah mau cut gitu. Bisa aja lu cut-nya ini apa? Ayo mandi, udah besok aja gitu. Ntar tinggal gua komen, editornya. Christopher di masa depan yang bakal edit. Nanti aku jangan lupa untuk nge-cut ya. Christopher di masa depan kita berteman. Ya, sekarang jam 6:30 dan di sini hujan. Jadinya agak nunggu supaya bisa mulai turun pagi-pagi. Yuk, makan. Makan ya. Ya, terima kasih. Minum di samping ya. Oke. Yuk, bangun, bos. Udah bangun, Bos. Breakfast is served. Let's go. Take one. Thank you, Bu. Dimana kita guys? Kita di Maratua, guys ya. First impressionku ketika ngeliat langsung Pulau Maratua ini sih Maldivnya Indonesia. Gila, cantik banget. Fakta uniknya, Pulau Maratua itu merupakan salah satu pulau terluar di Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Filipina Selatan dan Sabah, Malaysia Timur. Oh, panasnya itu. Jadi ini kapal kita bakal habis ini bakal lompat kayaknya gitu dari ketinggian 4 meter 6 meter ya. Habis ini ada klipnya lah. Seger ya. Mantap ya. Aisan, Langsung kita tunggu sana. ya kesana dulu deh. Mau keluar ya?
katanya di sana itu ada lubang ikan. Kalau pasang air masuk ya. Lagun ada lagun. Dan ketika surut, airnya keluar. Nah, lubang ikan ini menuju pada tempat indah ini. Ceritanya dulu kalau mau pergi ke tempat ini cuma bisa lewat lubang ikan tadi itu. Tapi sekarang sih sudah dibuatin tangga. Ya, kita sudah sampai di Danau Kekaban, di mana ada banyak banget ubur-ubur sini yang tidak bersengat karena dia terperangkap selama ribuan tahun. Jadi sudah beradaptasi dengan dunianya karena gak ada predator. Itu sedikit backstory tentang Danau Kekaban. Di Danau Kekaban ini, kamu bisa menemukan 4 jenis ubur-ubur yang tidak menyengat. Ada ubur-ubur bulan, ubur-ubur kotak, ubur-ubur terbalik, dan ubur-ubur bintik. Bisa nggak kalian menemukan keempatnya? Berapa lama mas kita di sini mas? 2 jam. 2 jam? Gak kerasa ya? Setelah puas berenang dengan ubur-ubur, kita snorkeling di depan Pulau Kekaban. Di sini kamu bisa menemukan banyak banget keindahan bawah laut. Dan di penghujung hari ini kita pergi ke Pulau Sanggalaki. Di sini aku ngelihat sesuatu yang istimewa banget. Oh, welcome to the world. Banyak ya? Penyu mikir apa ya? Uang. Tinggal Pak. Thank you. Ini yang jaga BKSDA ya dari Dinas Kehutanan. Itu pertama kalinya dalam hidupku aku ngelihat menetasnya telur penyu. Di momen spesial itu definisi kehidupan bagiku terus mendalam. Arti dan tujuan hidup bisa ditemukan dari hal-hal kecil di kehidupan kita sehari-hari. Melihat penyu itu masuk ke lingkar kehidupan membuatku sadar betapa ajaibnya kelahiran. Bisa hidup itu merupakan sebuah keajaiban. Laut yang buat trauma, laut juga yang buat kita jatuh cinta lagi ya. Oh, betul banget sih. Oh, hayo gozaimasu. Nah, bangun bang. Buat konser nggak? Ya, memulai hari keempat dengan terburu-buru. Kita akan segera melintasi lautan di pagi buta. Kenapa kamu tanya? Karena kita hendak melihat hewan yang sudah diimpikan Jason selama 4 tahun ke belakang ini. Ya, kita akan melihat whale shark. Namun untuk melihatnya itu bukanlah perkara yang mudah. Kita harus mengecek bagan demi bagan yang mengapung di atas laut. Bagan itu sendiri adalah alat penangkapan ikan dari Indonesia yang menggunakan jaring dan lampu. Sambil mencari whale shark, kita juga menyempatkan untuk mencoba cumi fresh dari bagan. Asli, kalian harus nyobain sekali dalam hidup. Ini enak banget sih. Masih segar dari laut. Kalian mungkin bertanya, gimana caranya kita ngeliat whale shark-nya? Nah, kita memancing whale shark ke permukaan menggunakan ikan hasil tangkapan lain semalam sebagai umpan. Tadi tuh ada 3 ekor loh. Iya, akhirnya bening lagi. Jujur, sudah sempat sedih karena berpikir tidak dapat melihat whale shark sama sekali. Namun akhirnya... Hurrah! Karena gak sabar, aku langsung pakai nesku dan turun ke laut. Melihat dengan kedua mataku sendiri, aku cuma bisa terkesima.
Setelah puas melihat whale shark, kita lanjut ke destinasi berikutnya, Labuan Cermin. Kenapa dibilang begitu? Karena airnya itu jernih banget. Jadi aku mau ngetes berapa jernihnya Labuan Cermin. Tesnya langsung kita di sini underwater, kita pakai GoPro. Tes. Ini aku record ya. Nanti aku bakal edit record. Kita coba ya. Sejernih apa airnya? Gimana first impressionmu tentang apa namanya? Labuan Cermin. Kotor ya. Kotor. Dilihat nih kameranya. Bisa dilihat. Wah, kotor itu ya. Labuan Cermin menjadi tempat pengalaman pertamaku untuk free dive. Ya, jangan dilihat kakinya itu finningnya salah. Fakta menariknya, Labuan Cermin juga disebut sebagai danau dua rasa. Karena rasa airnya di kedalaman 3 atau 4 meternya itu rasanya asin, sedangkan di permukaan rasa airnya itu tawar. 16 ya. Hitung. 6, 8, 9, 10. Ini hujan nih. Air jadi kotor. Beruntung banget kita bisa menikmati Labuan Cermin sebelum hujan turun. Karena ketika hujan, airnya menjadi sangat-sangat keruh. Mempersembahkan wiper manual. Sebenarnya masih ada satu destinasi lagi, tapi kalau misalnya sampai sana masih hujan, kita nggak jadi datang. Namun tampaknya keberuntungan masih berpihak pada kita, karena sesampainya di sana, langit menjadi sangat cerah. Kalau ini jadi chapter dalam hidup lu, kira-kira judul yang tepat untuk chapter hidup lu apa? Untuk Derawan ini, Iya. Derawan is about finding myself. Gimana last day in Derawan? How do you feel? Pengen extend. Kacau. Tapi trip lainnya udah nunggu gimana ya? Trip lainnya udah nunggu ya. Next kita kemana? Jepang, bro. Jepang, asik. Transisi dulu ke Jepang. Bermimpi itu gratis kok. Itu kenapa aku selalu bermimpi besar dan menuliskan semuanya di buku catatanku. Nggak cuma mimpi, semua jurnal dan pelajaran hidup yang aku dapatkan di perjalanan hidupku, aku tuliskan juga. Namun, izinkan aku kali ini dan ke depannya, aku juga mau berbagi pengalaman hidupku ke kalian dalam bentuk video. Kalau suatu hari aku pergi ke Derawan lagi, aku rasa feelingnya bakal beda. Derawan bagiku bulan ini, tahun ini, waktu ini juga bagiku merupakan waktu yang bisa membuat aku jadi jauh lebih baik habis ini. Di Derawan 2022, aku menemukan apa yang aku mau, apa yang aku ingin kejar, apa yang ingin aku tuju. Aku jarang buka HP, scrolling media sosial. Aku bener-bener bisa fokus untuk tahu aku ini sebenarnya mau apa gitu. Kadang itu yang kita semua nggak tahu jawabannya. Apa yang kita ingin tahu, apa yang sebenarnya kamu inginkan gitu. Apa yang ingin kamu tuju. I'm very grateful for this experience. I had lots of fun, tons of new experience. So far so good. Layaknya semua perjalanan, semua ada akhirnya. Dan itulah akhir dari chapter perjalananku di Derawan. Sampai jumpa di chapter berikutnya.